Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi teman-teman di kelas full online. Jurusan apa saja nih? Pastinya DKV ya. Pada mata kuliah sejarah desain. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di pertemuan penghujung UTS dan hari ini kita akan membahas kisi-kisi tentang UTS. Nah, jadi silakan teman-teman diperhatikan baik-baik setiap soalnya agar teman-teman bisa mengerti bagaimana cara mengerjakan UTS dengan baik. Nah, ini soalnya belum saya input ke sistem SIAKAD. Saya akan menginput dan menentukan detailnya saat ada koordinasi susulan dari tim penyusun jadwal akademik. Ya, jadi nanti menyusul. Tapi saya akan karena recordnya jauh hari sebelum deadline UTS-nya, makanya saya sampaikan seperti itu. Nah, kalau video ini sudah kalian tonton, berarti kemungkinan besar soalnya sudah siap dan terinput dengan baik di SIAKAD. Kalaupun ada kendala, pasti akan saya kabarkan melalui grup WhatsApp ya. Baik, teman-teman, berikut adalah soal UTS-nya. Nah, di sini nanti ada pilihan ganda. Ini pilihannya belum saya tentukan ya, tetapi teman-teman dari apa yang teman-teman bisa lihat di sini, kita akan coba jawab satu persatu soalnya. Ya, jadi saat nanti ada pilihan ganda, teman-teman juga bisa tahu mana jawaban yang betul, ya. Oke, UTS kisi-kisi ujian dan tanya jawab UTS. UTS pilihan ganda. Nah, pertanyaan pertama, apa itu DKV? Nah, tentu teman-teman sudah paham ya, DKV itu pastinya ilmu yang berkaitan tentang perancangan. Jadi jawabannya nggak jauh dari suatu kata kunci yang berkaitan dengan perancangan suatu karya desain untuk berkomunikasi dalam media visual. Nah, itulah kurang lebih apa itu DKV. Kemudian yang kedua, dalam sejarah DKV kenapa gambar lebih awal digunakan dalam peradaban. Nah, gambar digunakan dalam peradaban bisa jadi karena fitrah manusia, fitrah makhluk hidup ya, manusia sebagai makhluk hidup, sehingga sebelum dia mampu berkomunikasi dengan gambar, dengan tulisan, terlebih dahulu Tuhan menganugerahkan kemampuan untuk berkomunikasi lewat gambar. Karena gambar itu bisa lebih mudah difahami berbagai ras, berbagai suku. Jadi bisa jadi zaman prasejarah kita mungkin sudah ada interaksi antar suku, antar ras. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi zaman prasejarah gambar memang sudah menjadi alat komunikasi, bisa jadi sudah ada interaksi antar suku, antar ras ya. Kalau misalkan dengan tulisan tentu
berbeda ras, berbeda suku akan susah memahaminya. Tapi kalau dengan gambar ya suku manapun bisa memahaminya. Contohnya sign system seperti rambu-rambu di jalan ya. Rambu di jalan itu di setiap negara hampir sama teman-teman bentuknya. Jadi antar suku, antar bangsa lebih mudah memahami gambar karena gambar itu bisa dibilang adalah bahasa global ya. Oke. Jadi itu ya kurang lebih jawabannya berarti tidak jauh dari istilah komunikasi media gambar ke bahasa global ya. Jadi nanti ada pilihan itu ya. Misalkan nanti ada pilihan semua benar. Ya, semua benar. Jadi itu bisa dipakai ya, teman-teman ya. Misalkan ya, nanti ada pertanyaan sebutkan lokasi ditemukan lukisan purba di Indonesia. Nah, ini ya misalkan di Sulawesi Selatan, di daerah tertentu, daerah anu ya, A, B, C, misalkan daerah apa, daerah apa, daerah apa. Kemudian semua benar. Nah, bisa dipilih semua benar. Jadi saya sering kadang menggunakan jawaban semua benar pada pilihan ganda. Oke? Baik, kemudian nomor 4 sebutkan prinsip desain pada nirmana. Ya, prinsip desain pada nirmana diantaranya adalah ya pasti tahu ya ada dominasi, ada keserasian, ada nanti silakan disimak lagi ya materi saya yang berkaitan dengan prinsip desain ya. Jadi kalian juga bisa mempersiapkan. Kemudian sebutkan unsur desain ya dari titik, dari garis, dari bidang, dari warna, kemudian ruang, gempal ya, sebagainya tekstur itu ya. Kemudian yang keenam sebutkan contoh seni rupa tradisional. Nah, ini banyak sekali ya, ada rumah adat, ada keris, ada tari tradisional, macam-macam ya. Kemudian nah ini bisa jadi kemungkinan nanti jawabannya semua benar. Ya. Jadi semua benar. Contoh seni rupa tradisional itu apa saja? Bisa jadi semua benar. Misalkan A, tari tradisional, B, wayang kulit dan wayang golek, C, apa ya? Misalkan pakaian adat, misalkan D. Nah, itu semua benar. Apa ciri-ciri seni rupa tradisional? Nah, ini sudah kita bahas ya. Ditentukan oleh ketua suku misalkan ya. Terus bersifat spontan tetapi juga terstruktur dan sebagainya ya. Simak kembali beberapa video saya bisa dipersiapkan. Yang ke-8, kenapa Korea dan semua negara maju mendanai penuh industri bidang seni? Nah, ini jawabannya karena mereka paham betul bagaimana cara mengkampanyekan tradisi budaya mereka bukan melalui konferensi, tetapi dengan media-media hiburan mereka. Nah, harapannya kalau misalkan media hiburan mereka dinikmati sukarela oleh bangsa lain, ya, tentu mereka saat mendirikan perusahaan kuliner bangsa, produk-produk elektronik, kecantikan, mereka akan bisa lebih mudah diterima. Dan termasuk membangun diplomasi yang baik antar satu bangsa dengan bangsa Korea dengan bangsa yang lain. Kemudian 9, kenapa kita wajib belajar bahasa rupa? Nah, ini tentu tujuannya tidak jauh dari bagaimana kita membaca atau memahami visual-visual tradisi. Kemudian yang ke-10, kenapa visual lokal wajib menjadi identitas bangsa? Nah, seperti yang berkaitan dengan ini Korea, Jepang itu sudah menjadikan tradisi mereka menjadi identitas bangsa.
agar menjadi pembeda. Kita tidak hanya menjadi pengekor. Kalau kita menjadi trendsetter, insya Allah kita bisa lebih mendominasi pasar kreatif dunia ya, karena ini berkaitan dengan DKV. Baik, silakan itu difahami. Pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sudah ada 10 pertanyaan. Ini UTS-nya ya. Jadi bisa diingat kemungkinan ada beberapa jawaban yang jawabannya semua benar. Kemudian izinkan saya kasih bocoran lagi UAS ya. Jadi setelah kalian selesai menyelesaikan UTS, boleh mulai mencicil UAS. Sebelumnya nanti saya sampaikan lagi UAS-nya seperti apa. Ya, jadi UAS-nya sudah bisa dicicil. Bagaimana meneliti, mengkaji, sampaikan makna pada satu relief Borobudur. Saling diskusi dengan teman agar pilihan tak sama. Jadi satu orang reliefnya berbeda dengan relief yang lain ya. Jadi usahakan setiap mahasiswa relief yang diteliti berbeda. Tentu ini dibaca dengan ilmu bahasa rupa. Susun dalam tampilan video HD, dilarang mengambil video orang lain. Dengan narasi suara kalian, pastikan audio jernih dan jelas. Tambahkan musik bebas hak cipta dari YouTube Audio Library. Jelaskan dalam bentuk bagan visual, animasi, motion grafis, dan video semenarik mungkin. Durasi minimal 3 menit. Jadi paling sedikit 3 menit, boleh lebih panjang. Semua karya file video HD mahasiswa disertakan dengan nama lengkap, kelas, dan lain-lain. Dikirim ke dalam Google Drive kalian sendiri. Ya. Pastikan link bisa diakses dengan format bagikan berupa siapa saja di internet memiliki link dapat melihat. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi Google Drive kalian sendiri. Pastikan bisa di-share linknya, yang punya link bisa mengakses. Jangan sampai linknya ditutup. Semua link di-list oleh mahasiswa Komting kalau ini perlu ya. Jadi pengumpulan melalui Komting dalam sekali kirim ke WA dosen atau nanti di WhatsApp ya, lalu WA-kan link dosen pengumpulan di grup WhatsApp. Ini memudahkan mahasiswa jika deadline tidak bisa mengakses SIAKAD. Jadi selain jawaban kalian pada kolom soal SIAKAD berupa link perorangan mahasiswa yang sudah kalian, jadi selain link yang sudah kalian kirimkan di SIAKAD nanti di grup WhatsApp ya, di list ya, misalkan kelas full online .2 nama 1 2 3 4 5. Nah, itu harus ditulis ya. Deadline menyelesaikan kebijakan biasanya 1 minggu setelah pertemuan ke-16. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi di list misalkan ada Dino. Nama Dino, kelas full online ya. Nama lengkapnya siapa? Kemudian link videonya. Nah, harus disertakan. Baik, teman-teman, sudah bisa difahami ya. Oke, itu aja. Jadi kisi-kisi antara UTS dan UAS ya. Jadi kita terlebih dahulu UTS dulu. Nah, ini kalau sudah selesai boleh dicicil. Baik, semoga berkah ilmunya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.